Hukum sholat Idul Fitri sebagaimana dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu ada 3 pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Bersama saya Ustadz Ahong, MUI, kemudian Kementerian Agama, ormas-ormas Islam besar di Indonesia sudah mengimbau pada masyarakat muslim khususnya yang berada di wilayah zona merah penyebaran virus corona untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Nah, bagaimanakah cara sholat Idul Fitri? Apa arti Idul Fitri? Apa kesunahannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, Idul Fitri artinya adalah Aid kembali, Al-Fitr berbuka. Setelah kita selesai melakukan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, kita merayakannya, merasa berbahagia di saat Idul Fitri. Makanya hari raya kemenangan ini disebut dengan Idul Fitri. Hukum sholat Idul Fitri sebagaimana dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu ada 3 pendapat paling tidak. Menurut mazhab Hambali, sholat Idul Fitri itu hukumnya fardu kifayah. Sementara menurut mazhab Hanafi, sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Dan menurut mazhab Maliki serta mazhab Syafi'i sebagaimana dianut oleh mayoritas umat muslim di Indonesia, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri ini sama sekali. Menurut salah satu sumber, pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama Hijriah. Tapi menurut sumber yang lain, Rasulullah melakukannya pada 2 Hijriah. Nah, ketika tidak ada pandemi corona ini, hampir semua ulama sepakat bahwasanya sholat Idul Fitri itu sunnah dilakukan di lapangan terbuka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yauma Idul Fitri wal Adha ilal musalla. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu keluar untuk melakukan sholat di musola. Nah, musola di sini bukan seperti halnya musola yang kita pahami di Indonesia. Menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, al-musola yaitu maudhi'un bil Madinah ma'rufun bainahu wa bainal masjid alfu dzira'in. Jadi tempat di Madinah yang sudah dikenal, antara tempat itu dengan masjid jaraknya sekitar 450 meter. Nah, di sini dipahami oleh ulama bahwasanya sholat Idul Fitri itu disunahkan di lapangan terbuka apabila tidak ada kondisi darurat seperti hujan, apalagi seperti kondisi kita saat ini, yaitu ada pandemi corona. Bagaimana dengan sholat Idul Fitri di rumah? Apakah ulama membolehkannya? Nah, ini kan sudah ada fatwanya dari MUI, dari Darul Ifta Al-Misriyah, yaitu lembaga fatwa di Mesir, di Arab Saudi juga ada, ormas NU dan lain sebagainya sudah memfatwakan terkait kebolehan sholat Idul Fitri di rumah.
baik dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah dengan keluarga. Nah, apabila dilakukan dengan sendiri, itu tidak perlu ada khutbah dan cukup dibaca secara pelan, tidak usah dikeraskan bacaannya. Apabila sholat Idul Fitri itu dilakukan secara berjamaah dengan anggota keluarga, atau misalnya di gang daerah atau masyarakat khusus tertentu gitu, itu disunahkan ada khutbahnya. Kalaupun misalnya tidak ada yang bisa sama sekali, itu tidak masalah tidak ada khutbah, karena khutbah Idul Fitri yang dibaca setelah selesai sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin As-Sa'ib, yang mana mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna nakhtubu, faman ahabba ayyajlis lil khutbah falyajlis, wa man ahabba ayyadhhab falyadhhab." Jadi kata Rasulullah, nanti saya akan khutbah. Kalau ada yang mau mendengarkan, silahkan duduk tunggu selesai saya khutbah. Tapi kalau ada yang terburu-buru atau ingin pergi duluan, itu tidak bermasalah. Nah, sebelum kita mengetahui tata cara sholat Idul Fitri dan khutbahnya secara lengkap, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sunnah-sunnah sholat Idul Fitri itu sendiri. Tentu pertama, sholat Idul Fitri itu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan memperbanyak baca takbiran. Baca takbiran ini dimulai sejak puasa Ramadan terakhir. Nah, habis berbuka puasa kita sudah mulai disunahkan takbiran. Sampai kapan? Sampai imam selesai khutbah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sarapan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi disunahkan sarapan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, mandi sholat Idul Fitri. Niatnya nawaitul ghusla sunnatan li'idil fitri lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitul ghusla sunnatan li'idil fitri lillahi ta'ala. Nah, bukan sholat, mandi untuk sholat Idul Fitri ini tidak hanya disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang tidak berhalangan. Perempuan yang berhalangan pun itu sunnah mandi Idul Fitri gitu. Karena kesunahan mandi bagi perempuan ini melihat pada harinya, yaitu hari di mana dirayakan Idul Fitri. Nah, yang terakhir tentunya kita memakai pakaian yang rapi dan wangi. Itulah beberapa kesunahan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Adapun tata cara sholat Idul Fitri itu sendiri, yang pertama tentu kita dianjurkan memperbanyak takbir, tasbih dan tahmid. Seperti halnya seperti biasanya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, sholat Idul Fitri ini tidak dianjurkan untuk azan dan iqomat. Jadi nanti muroki atau pemandu sholat Idul Fitri ini dianjurkan untuk mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah dan seterusnya. Nah, jadi ada anjuran seperti itu. Yang ketiga, imam dan makmum sama-sama niat sholat Idul Fitri. Adapun niat bagi imam yaitu usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Nah, kemudian niat bagi makmum adalah usolli
sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nah, niat tadi itu diucapkan di dalam hati sambil membaca takbir Allahu Akbar, sambil niat tadi usolli sunatan li'idil fitri rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, membaca doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya. Setelah selesai membaca doa iftitah, kita disunahkan pada rakaat pertama sholat Idul Fitri itu takbir 7 kali, dan setelah takbir itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi praktiknya seperti ini, Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, kalau sudah selesai takbir sebanyak 7 kali tadi, kita membaca surah Al-Fatihah. Bacaannya dikencangkan apabila berjamaah. Baca Al-Fatihah sampai selesai. Waladdallin, amin. Nah, kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah itu disunahkan membaca surah Al-Quran lainnya. Nah, Rasulullah itu menganjurkan surah Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, cuma ini kan terlalu panjang. Kalau nggak hafal bisa melihat Al-Quran atau memilih surat pendek lainnya dari juz amma. Misalnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau surah-surah lainnya di dalam juz amma. Setelah selesai membaca surah itu, ya biasa seperti sholat pada umumnya. Kita ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai bangun lagi ke rakaat kedua. Nah, pada rakaat kedua ini disunahkan membaca takbir sebanyak 5 kali. Nah, setelah takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai itu, kembali lagi membaca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah selesai, disunahkan membaca surah Al-Qamar. Ini suratnya terlalu panjang. Apabila dianggap terlalu panjang, bisa memilih surah pendek lainnya di dalam Al-Quran atau juz amma. Bisa memilih juga surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, dan seterusnya, atau memilih ayat surah-surah pendek lainnya. Setelah selesai membaca surah, seperti biasanya ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, setelah salam kita mendengarkan imam berkhutbah. Nah, biasanya sebelum imam khutbah itu ada muraqi. Muraqi ini pemandu yang nanti akan memandu imam naik ke atas mimbar. Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwasanya khutbah Idul Fitri ini sunnah. Kalau mau dilakukan lebih sempurna, kalau tidak dilakukan tidak masalah. Nah, jadi sebelum khotib naik ke atas mimbar, ada muraqi yang membaca ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qol, dan seterusnya. Nah, setelah itu imam naik ke atas mimbar. Nah, khutbah Idul Fitri ini sama seperti halnya khutbah sholat Jumat, yaitu ada 2 khutbah. Jadi di antara 2 khutbah itu dipisah dengan duduk. Setelah muraqi memandu khotib untuk naik ke atas mimbar, khotib memberi salam pada para jamaah, lalu khotib memulai dengan takbir sebanyak 9 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai 9 kali. Setelah itu selesai, khatib membaca puji-pujian pada Allah, yaitu Alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian khatib membaca sholawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah khatib berwasiat takwa. Setelah itu baru khatib membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Nah, nanti kalau butuh panduannya bisa lihat di website bincangsyariah.com. Nah, setelah membaca ayat Al-Quran tadi, kemudian khatib duduk. Nanti setelah beberapa saat duduk, kembali bangun, kembali membaca takbir sebanyak 7 kali. Khatib disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali. Seperti halnya khutbah yang kedua, khatib membaca hamdalah, sholawat. Nah, kemudian berwasiat takwa sama seperti rakaat atau khutbah pertama. Nah, yang berbeda itu di khutbah kedua ini khatib mendoakan umat muslim dan muslimah. Lalu isi khutbahnya dibaca di mana, Ustadz? Isi khutbahnya dibaca sebelum membaca ayat Al-Quran di khutbah pertama. Sekian dari saya, semoga penjelasan tadi sudah sangat jelas dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.